Udah ya di FB ya. Kita sudah live. Live mana? Apa sih BM 1302 apaan sih? AS 1124 apa? Oh, belajar Mandarinnya. BN. Oh, belajar Mandarin. Ya, kita BNT. udah live. Mau pikir vaksin. Selamat siang. Selamat siang Pak. Udah live, Nah? Kok sini FB nggak masuk? Belum ya. Kita udah live. Halo sih. Evi nggak belum masuk ya? Iya belum kelihatan. Oh Katanya ada sebentar ada. ya katanya. Tunggu sebentar. Ada. Terus di sini kok hilang, aneh. Nah lo nggak connect ya? Jangan kaget ya. Ada suaranya nggak ada orangnya. Oh ya? Tung. Adit. Oh Adit. Oh iya. Iya udah muncul. Akhirnya muncul juga. Muncul juga. Seperti biasanya ya kita coba lagi yang baru dan yang baru. Apanya yang baru coba? Oke. Apa sih? Aditnya masih belum nongol ya? Hari ini kita bertiga di sini. Iya, muncul juga sayanya ya. Ayo di share. Halo, susah ya kalau seandainya kameranya di sana, tapi kelihatan gambarnya di sana. Itu kalau dibalikin nggak bisa ya? Itu hanya bisa kelihatan kan? Bisa sih. Iya, jadi kita kelihatan. Kalau nggak kita nggak fokus. Hati-hati. Iya. Jadi kita lihatnya di situ aja ya, Amina ya. Kalau nggak Udah sih. matanya pial, matanya melayang-layang. Matanya juling. Iya. Oh, Mulai. ntar ya, suaranya tes. Udah masuk ya? Matanya juling. Oh, juling dong. Oke. Apa kabar semuanya? Langsung mulai. Oke deh, boleh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Saya Farini. Amina. Dan saya Adit. Kita bertiga di sini akan ngobrol-ngobrol mengenai hal-hal yang terjadi beberapa waktu ini di Taiwan ya. Iya. Yang berkaitan juga dengan pandemi, yang berkaitan juga yang namanya masker, yang berkaitan juga yang namanya mencuri ya. Iya, Kadang ada betul. hubungannya mencuri sama pandemi ya. Iya. Ada juga. Ada juga, pasti Kadang ada. kan bilang karena pandemi, akhirnya kan istilahnya mata Penghasilan penghasilan kurang. berkurang. Ya. Akhirnya kebutuhan makin Masih lama makin bertambah ada. lagi Betul. ya. Akhirnya ya itu udah ambil jalan pintas. Dengan cara mencuri tadi gitu. Iya. Ya tentu saja ini ya seperti yang judul yang dipasang ini ya, bahwa katanya kekerasan no, Ya. mencuri No. no. Betul. Kita apa lagi yang no lagi? Semuanya no. Semuanya no. Bukannya iya gitu. Iya. Iya, tentu saja ya kemarin ini tentu jika Anda mengikuti untuk kalau yang di Taiwan mungkin di siaran berita Taiwan sendiri. Betul. Atau mungkin juga siaran berita dari RTI lah, kemudian juga di Facebooknya RTI mengenai terjadinya lagi loh pakai lagi Iya, loh betul. pembunuhan Hmm, ya kepada orang yang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih. betul. Boleh Betul. bilang nggak ada hubungannya apa-apa, bukan karena dendam lah, bukan karena apalah, cuma Betul. karena Sekedar mengingatkan. mengimbau aja, Iya. mengingatkan pakai masker dong misalnya Betul. gitu ya. Masker kamu pakainya yang bener dong gitu Iya. ya. Kalau Langsung dipikir-pikir emosi kan dia. ini kan suatu kebaikan kan. Kadang-kadang orang kan diajari untuk berani bertindak adil, berani bertindak baik. Tetapi kalau kejadian begini, lain kali kalau misalnya kita lihat orang yang tidak benar, kita kasih himbauan atau kita kasih nasihat, nggak berani dong. Iya, betul. Bisa-bisa menjadi korban. Iya, dan mungkin kasus yang terakhir ini orang pada menggebu-gebu ataupun marah itu karena ini bukan kasus pertama. Betul. Gitu kan ya, sebelumnya itu terjadi di Pingtung sana, yang dimana juga seorang pelayan waralaba, toko waralaba di sana juga dipukul, kemudian matanya juga Dicolok ya istilahnya. betul ya. sama orangnya gitu kan. Nah, tiba-tiba muncul lagi dan di Taoyuan. Iya. Nah, dan karena itu orang pada marah nih. Jangan sampai nanti ke depan bakalan sering muncul kasus-kasus seperti ini lagi. Iya. Sebenarnya sih kan namanya juga kita tuh diingatkan saja kenapa Betul. sampai begitu responnya begitu dan yang kemarin ini yang kejadian di Taiwan ini yang di toko waralaba juga di Taoyuan itu sampai sempat pulang dan bolak-balik tuh sampai 3 kali.
untuk nyamperin, untuk mengetahui situasi mungkin ya. Kita kan nggak tahu keadaannya kayak gimana ya. Udah gitu dengan pulang ngambil pisau dapur loh. Oke, jadi pelakunya maksudnya gitu ya. Pelakunya lah. Yang toko waralaba karena kan seperti yang kita ketahui ya bahwa untuk toko waralaba di Taiwan itu meskipun yang franchise-nya yang itu 7-11, 7-Eleven tadinya kan dari jam 7 hingga pukul 11 malam. Betul. Tapi untuk di Taiwan tuh 24 jam. Iya. Dan juga ada toko-toko lainnya ya, toko seperti High Life lah, Oke lah, Family Mart lah, dan lainnya. Kita tahu sendiri ya, kebanyakan itu 24 jam. Memang sih ada beberapa titik yang tidak 24 jam. Betul. Cuma yang ini kebetulan 24 jam dan biasanya kalau shift malam itu biasanya cuma 1 orang. Iya. Shift malam dalam arti bukan shift malamnya dari jam 3 sampai jam 11 ya. Karena ke pembagian shift 24 jam ini itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 misalnya ya. Kemudian jam 3 sampai jam 11. Nah, jam 11 sampai besok paginya itu jam 7. Iya. Pembagiannya. Nah, shift malam ini, shift tengah malam ini dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi ini kebetulan kan sendirian. Nah, ini orang ini belanja masuk cuma ditegur bilang pakai maskernya yang benar gitu istilahnya, cuma gitu doang. Langsung nggak seneng. Iya. Nggak seneng kalau yang kemarin kejadian sebelumnya ya langsung wah gimana. Langsung diserbu. Ini dia pulang dulu, dia balik lagi, iseng banget ya. Iya, terus katanya juga dari pelayannya juga sempat keluar buat minta tolong. Iya. Pelakunya juga nyusul keluar, nah langsung ditikam. Ditikam. Gitu. Iya. Iya. Dan sayangnya ya begitulah nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Iya, dia meskipun dia udah sempat nahan pisaunya lagi, tetapi karena darah yang keluarnya ya itu agak sedikit mengerikan, bukan sedikit mengerikan, mengerikan sekali. Betul. Ya. Tapi katanya sih kebetulan itu tusukannya mencapai ke bagian yang jantung lebih yang sangat penting gitu ya. Jadi fatal sekali di situ. Meninggal dunia. Ya, jadi apa yang teman-teman lihat sekarang ini ya pelaku pada saat ditangkap waktu itu. Katanya ini juga pelakunya itu bukan orang-orang yang gimana nih? Ini juga ada sedikit nama lah istilahnya. Iya, ada namanya adalah dia. Seni pahat kertas sih Betul, bilangnya. Jadi bentuk-bentukin kertas seperti bentuk binatang dan sempat tuh di internet itu ya. Itu juga banyak followernya. Betul. Kemudian juga sempat beberapa kali memberikan istilahnya pelatihan lah, berbagi kayak seperti ya kayak kasih tahu bagaimana caranya lah gini gono dan lain sebagainya. Iya. Jadi apakah gara-gara epidemi itu tidak hanya merusak tubuh secara fisik aja ya, ternyata juga mental manusia ini yang juga berdampak atau terpengaruhi akibat epidemi, membuat zaman sekarang sepertinya orang itu gampang marah, dengan amarahannya itu langsung melakukan tindakan kekerasan. Dan lucunya pada saat pelaku itu ditanya kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut, bilangnya saya juga tidak ingat. Nah itu dia, itu mungkin pertama berdalih ya. Betul. Dan juga karena memang si orang-orang juga banyak menggunakan cara. Saya tuh ada gangguan saraf, saya tuh ada gangguan jiwa untuk istilahnya menghindari dari tanggung jawab hukum. Tapi jangan salah, ini juga bisa dicek. Kebenarannya apakah benar Anda mengalami gangguan jiwa, apakah benar Anda mengalami gangguan saraf. Nah itu bisa dicek, tidak mungkin bisa ngebohongin ya. Betul. Jadi bukan cuma di Taiwan aja, seperti contohnya seperti yang dulu kita di acara obrolan, saya bersama Kak Yunus juga sempat ngobrol soal itu kejadian kekerasan yang terjadi di kereta yang ada di Jepang. Nah itu juga kurang lebih sama dan itu juga kurang lebih sama ini mungkin dan ya. Dan sebelumnya juga di Taiwan juga pernah terjadi sih. Iya, jadi betul, banyak seperti sebenarnya. Nah tentu saja kadang-kadang ya begitu ada kejadian ya biasanya aman. Tapi setelah itu ya mungkin penjaganya juga tidak ketat. Makanya kita sendiri juga selalu alert. Iya, betul. Harus terus waspada tentunya gitu ya. Meskipun dibilang Taiwan aman nggak aman. Di mana-mana sebenarnya aman. Betul. Tapi kadang-kadang ya itu dia. Kalau seandainya ada kejadian yang ya itu dia nasib lah istilahnya. Betul. Ya. Jadi tetap harus waspada. Kemudian kalau saya sih mungkin untuk alat-alat pencegahan seperti itu, misalnya kayak itu semprotan merica, air merica, dan segala macam air cabai atau apalah. Nah itu kalau bisa dipersiapkan juga. Makanya karena adanya kasus ini dan ini bukan yang pertama kali, sehingga dari pihak CECC dan juga dari pemerintah mungkin dari mana itu menganjurkan nih bagaimana mencari jalan bagaimana enaknya. Karena berarti kejadian ini bukan karena ya itu dia satu dua kali tapi setelah memakan korban. Akhirnya katanya sekarang setiap toko waralaba lah atau toko ini mereka tidak membiarkan staf pelayannya itu yang memberitahukan, tapi melalui itu apa namanya disiarin aja. Betul. Kayak operator, ada
operatornya, Iya, ada betul. mesinnya. Dan juga istilahnya tidak perlu lagi deh ingetin deh daripada nanti ada kejadian-kejadian seperti ini. Betul. Dan juga menyiapkan itu alat peralatan untuk melindungi menjaga diri. Betul, seperti betul, ya, betul. ya itu ya. Semprotan air merica atau cabai ya. Hmm. Cabai dan lain sebagainya. Iya, ada banyak sekali itu dan ya untuk Tapi Amina jaga melihat ya jarak. kondisi saat ini ya di Taiwan juga sepertinya orang-orang itu mulai gampang marah. Betul. Kadang-kadang kita lihat di kendaraan mungkin terlalu dempetan atau di klakson, mereka turun itu dengan amarah, Emosi membawa banget ya. tongkat, membawa tongkat bisbol atau Betul. ada yang membawa pisau semangka yang panjang. Itu cukup mengerikan. Padahal mungkin cuman orang itu klakson hanya untuk mengingatkan aku di belakang loh, jangan sampai tabrakan gitu ya. Tetapi orang itu semakin mudah emosi. Iya. Iya. Jadi banyak sekali yang bilang yang namanya itu kemarahan dalam lalu lintas ya bilangnya gitu. Mungkin ada sebagian orang yang seharian nyetir di dalam mobil gitu kan, sumpek, enek gitu kan. Iya. Ngerasa Iya. gimana terus dikelakson ini orang kenapa langsung Iya, turun. langsung turun, langsung jurus kaki tendangan maut Betul. gitu ya. Iya, kalau bilangnya yuk kita makan bareng yuk abis ini. Nah, lain halnya kalau begitu ya. Ini langsung main pukul-pukul aja. Nah, itu nggak Iya. boleh juga. Ditambah lagi juga sekarang situasi pandemi lah. Iya, betul. Jadi orang tanpa terasa juga ada sedikit ya mungkin yang biasanya bisa jalan-jalan keluar dengan leluasa sekarang jadi istilahnya agak dibatasi. Iya. Kemudian juga ada yang biasanya jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang boro-boro bisa ke luar negeri gitu Iya. kan. Kemudian juga ada lagi kayak mungkin juga terpuruk dengan ekonominya. Betul. Ekonominya karena imbas dari pandemi Betul. akhirnya mempengaruhi penghasilannya. Betul. Jadi ya itu dia yang membuat lebih gampang emosi. Jadi tekanan Iya. ekonomi Ditambah lagi berujung anak, tekanan katanya batin anak bilang, ya. aduh masih mau sekolah, mau biaya, atau enggak ya sendirian juga. Aduh kita juga biasa dulu mau nonton, mau happy sekarang selain nggak bisa nggak ada duit lagi. Iya, betul. Terus ketemu orangnya lagi melihat gitu, lihat apa lu lihat gitu ya. Langsung emosi Lihat aja nggak jiwa. boleh ya. Jadi katakan katakan tidak pada kekerasan ya Iya, teman-teman ya, baik dan- itu di lalu dan lintas jangan- atau di mana-mana saja. Jangan emosi dan Betul. jangan ya Kalau emosi mungkin diam aja deh, tenang, Oh, iya, iya, pikir iya. dulu, tenangkan pikiran. Apa yang harus dilakukan? langsung Bernapas, tarik napas dalam-dalam, terus keluarkan lewat Lewat. Tapi jangan Oke. begitu tuh nggak boleh. Oke, satu lagi topik yang akan dihadirkan di hari ini yaitu Iya. tadi kan udah no kekerasan nih. Kita Betul. udah no ya. Ingat Iya. ya, no. Iya. Sekarang no mencuri. Betul. Jadi seperti apa yang teman-teman lihat saat ini, kelihatan sekali ada orang ya tiba-tiba langsung buka tas, kemudian mengeluarkan uang $1.000 Taiwan, kemudian langsung masuk ke kantongnya sendiri. Nah, ini terjadi di Taiwan nih teman-teman. Iya, kita tidak sebutkan yang pasti ini kejadiannya ya karena kadang-kadang gitu ya kalau taruh uang di rumah sembarangan, pikirkan di orang rumah oke aja, biasa Iya. aja kok, taruh sembarangan nggak ini hilang. nggak sembarangan loh. Iya, Kak. ini masih dalam dompetnya loh. dompet ya. Oh, Aduh, oh. dompet aja diambil juga. Waduh, Iya. kalau kayak gitu gimana ya? Ini memang sih per kasus sih ya. Bisa terjadi saja pada siapapun, tetapi sangat disesali jika seseorang dan orang Indonesia yang melakukan hal ini, karena ini juga akan setidaknya membawa Nama baik. kita, merusak nama baik Indonesia ya, karena ya itu dia ya, diketahui bahwa seorang ya di sini pekerja migran Indonesia ya, Ya. yang katanya secara diam-diam setiap kali mengambil sedikit demi sedikit ya untuk uang yang ada di Rumah majikan. Rumah majikan. Padahal Kalau dia dulu udah terus terang, bekerja kalau lama dulu loh. terus terang Fahri ini kalau lagi kecil, lagi belum bisa cari duit, kalau ditanya cari duit di mana, Fahri bilang di kantong babe. Fahri ini tiap kali gak, Pak minta duit gitu, misalnya Pak dulu Pak babe bilang ya udah sana ambil di Ambil kantong sendiri. celana, deh dompetnya Fahri buka gitu. Tapi waktu itu Fahri langsung jelas-jelasan ngomong. Itu sumber keuangan yang sangat sumber bagus keuangan. ya. Dan pindah kering. Oh iya. Pindah kering gitu. Iya. Nah itu juga memang sumber keuangannya bagus, tapi dengan cara yang tidak dapat izin. Kalau Farini kan memang dapat izin kan dari babe Farini, dari papa Farini gitu Oke. kan. Tapi Amina pernah ini sih ya mengikuti pernah waktu kerja sebagai penerjemah di agensi, pernah ada kejadian seorang mbak, dia juga suka mencuri, Iya. terus majikan lama-lama merasa bahwa aneh gitu, udah Iya. terasa uang yang hilang, dan majikan mencatat nomor-nomor dari uang tersebut. Oh. Terus tetap ditaruh di dompetnya. Ya. Suatu hari majikan
langsung tahu nomor itu hilang, uang yang sudah ditulis nomor itu hilang. Akhirnya minta mbaknya untuk Coba diperiksa, keluarin dan memang ada nomornya. Wah. Dan mbaknya sendiri masih tidak mengaku dan dia bilang dia dijebak. Dia itu dijebak. Amina juga bingung, kenapa kamu pikirannya bisa dijebak? Kalau misalnya kamu tidak ambil ya tidak masalah gitu. Bisa juga kan dijebak, istilahnya duitnya itu dimasukin ke dompetnya si Mbak. Enggak, maksudnya begitu. Iya bisa juga begitu. Dan Farid ini pernah kejadian dulu ya, di mana ya Mbak ini majikannya memang tidak menemukan bukti. Cuma tiap kali dia berasa duitnya hilang, dan semakin lama kok semakin keliwatan gitu, duitnya hilangnya lebih banyak gitu. Dulu mungkin hilangnya cuma 1.000-2.000, bahkan hilangnya sampai 10.000. Akhirnya dia bilang katanya udah daripada ini, dia bilang katanya kayaknya berapa kali mbaknya itu masuk kamar atau gimana, tapi nggak kecari istilahnya. Dia nggak kecari barang bukti, jadi akhirnya tetap orangnya buru-buru langsung mbaknya dikembalikan ke agensi. Nah di kembalikan agensi juga masih ngomong-ngomong, ditanya juga masih kekeh bilang enggak. Kan akhirnya ya mau nggak mau ada kita pakai sistem geledah, tapi geledah dia nggak kasih. Akhirnya ya udah ketemu makan siang, di mbaknya diajak untuk pergi makan siang, dan pada saat itu teman Fahri ini tuh mulai ngegeledah barang dia. Dan ternyata diselipinnya di dalam tas punya, kan tas tangan kan ada lapisan kan. Iya. Nah dia di lapisan di dalamnya itu. Jadi dia dijahit lagi. Jadi tidak kelihatan Nggak kelihatan, tadi raba-raba kalau secara sekilas nggak berasa. Seperti bagasi pada biasanya, tapi kalau dibuka kainnya itu baru keluar semua gitu ya. Iya tentu saja ya, ini ya kasus tindakan per kasus yang ya. tidak terpuji dan tidak boleh dicontoh. Dan sama sekali tidak boleh dicontoh, dan tentunya dia membawa lagi nama Indonesia. Dan ini pun akan dilaporkan ke Pihak berwajib. Pihak berwajib dan akan diadili. Iya, jadi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jadi katakan tidak juga kepada yang namanya tindakan mencuri. Jadi 2 poin penting ya pada hari ini. Katakan tidak pada kekerasan dan katakan tidak pada mencuri. Betul ya. Oke, untuk obrolan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Akan berjumpa kembali pekan depan. Saya Farini, Amina Chandra dan Aditya. Sampai jumpa. Bye-bye. Iya, sebenarnya itu bukan cuma uang aja sih kalau untuk mencuri ya. Iya. Contohnya misalnya kalau saya mencuri hati. Aduh, mic-nya lupa deh. Jadi lupa ada mic ya. Lupa ngomong apa. Enggak, maksudnya kalau yang kayak gini saya cuma mau kasih tahu, misalkan katakanlah seperti di Taiwan sendiri, kita itu kan bakalan sering sekali di memakai. Depan ada Kak Ipong ya. Halo Kak Ipong. Mana orangnya? Oh enggak ada. Jadi balik lagi ke yang namanya kartu ini nih. Yang kartu isi card Yoyoka seperti ini juga. Misalnya kalau ada teman-teman melihat kartu seperti ini yang di tengah jalan atau katakanlah dimanapun ya, yang bukan MRT. Anda, yang bukan punya Anda, otomatis jangan pernah ambil dan jangan pernah memakainya untuk belanja di toko waralaba atau dimanapun. Boleh ambil, tapi balikan ke tempat misalnya pos atau apa. Betul. Misal kalau ketemunya kalau ketemunya di MRT, otomatis langsung balikan ke information center yang ada di MRT. Kalau di tengah jalan atau di mana, otomatis balikan ke kantor polisi yang terdekat. Betul. Atau enggak juga boleh kantor pos. Kadang-kadang gitu. Farid ini pernah tuh kantor pos. Kenapa? Soalnya kalau kita katakanlah dapat ini, kemudian kita belanjakan uang di dalamnya, pas saat kita cek, wih 10.000. Boleh malah 10.000. Makan apa gitu kan? Mau dong Kak Adit yang 10.000 punya isinya. Kan contoh. 10.000 rupiah bau. Kalau bisa diisi, coba. Iya, jadi bisa kalau ada kayak gitu jangan pernah dipakai. Kenapa? Soalnya transaksi seperti itu bisa dilacak. Ya apalagi biasanya banyak sekali orang Taiwan yang bisa menggabungkan data yang ada di kartu Yoyoka ini ke handphone. Jadi misal katakanlah ada transaksi apapun, handphone kita bakalan bunyi ting. Gitu katakanlah, pada hari ini jam berapa sudah di gesek di toko mana bayar 25 gitu sudah pakai. Padahal cuma 25 perak ya. Betul, dan itulah yang akan dijadikan bukti untuk tiba-tiba tok. Permisi, nama Anda Farini Anwar. Yuk ikut kita ke kantor polisi karena kenapa di polisi? Yang pastinya bukan makan bareng ya, Bu. Pastinya bakal diproses. Tahu sih saya belum makan gitu. Gitu. Ya nanti bakalan langsung diproses di kantor polisi dan jadi itu. Jangan pikir ya, karena kita kadang-kadang memang kita sendiri juga tidak mendata ya. Sebenarnya ini kartu ini juga kita harus mendaftar. Mendatakan dulu ya, dengan masuk ke websitenya, kemudian masukkan nomornya, kemudian ngedata data sedikit data pribadi, data kita ya. Betul. Yang ketahuan nih kalau seandainya ini hilang, bisa istilahnya bisa dilacak ya. Betul. Nah kemudian selain kartu ini ada juga nih yang penting nih.
Yaitu adalah kartu SIM dari handphone nih. Oh, SIM Iya. cardnya dari SIM yang card handphone. yang untuk di handphone. Biasanya kalau kita di Indonesia katakanlah ya, kalau ada yang rusak atau gimana gitu kan, kartunya main buang aja gitu kan. Oh. Ya enggak. Nah, kalau di Taiwan, kartu yang Anda buang itu bisa dipakai oleh ya Ya, orang lain, tangan-tangan pihak-pihak yang tidak oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan data dan nomor Anda untuk melakukan penipuan. Dan setelah melakukan penipuan, orang yang tertipu bakal melapor dong ke polisi dan bakalan kelacak dong nomornya. Dan siapakah yang akan ditangkap? Permisi, namanya Farini Anwar. Farini Anwar lagi. Kasihan deh Farini Anwar Iya. yang kena melulu. Dan karena itu Ganti nama. Anwar Farini boleh? Anwar Farini ya. Dan karena itu ya dari nomor Anda yang Anda buang, bilangnya kebuang. Tapi kan udah diambil orang, kemudian dipakai untuk menipu, ya ujungnya kelacak, polisi bakalan carinya kita. Iya. Dan kita mau nggak mau tetap harus masuk, maksudnya datang ke pengadilan untuk ya kasih tahu sebenarnya kartu ini saya kapan-kapan jatuh atau hilang atau segala macam. Tapi harus ada bukti segala macamnya. Betul. Ya. Jadi katakanlah kalau tidak mau memakai kartu SIM-nya lagi, otomatis harus pergi ke tokonya, tokonya. lah Iya, istilahnya ya. sesuai dengan operator layanan masing-masing. Contohnya misal kalau Chonghua ya ke Chonghua, kalau ke Yuanchuan ke Yuanchuan Far Eastern. Paling rasa ini nggak cuma di Taiwan ya, Betul. di Indonesia dimanapun juga sama. Betul. Karena kartu SIM card itu, SIM card telepon itu telah terdata nama Anda. Betul. Nah, sama betul. halnya seperti kartu-kartu ini ya. Betul. Kalau digunakan, nah apa enggak juga kalau seandainya Anda juga misalnya kalau KTP hilang lah, atau apa ya, masuk kartu identitas atau kartu-kartu lainnya yang mungkin ada foto Anda, ada data Anda hilang, itu jangan lupa untuk diblokir. Apalagi kalau buang sembarangan ini meskipun, jadi SIM card ini sama seperti kartu identitas Anda sih. Betul. Meskipun udah diganti nih, kan udah nggak berlaku lagi atau gimana, tapi kan orang bisa aja diotak-atik. Iya. Mungkin tahu nih nomor Anda atau dia ya orang bilang kepintaran yang si jahat tuh biasanya lebih lagi. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Betul. Jadi 2 kartu itu ya satu kartu Jadi kalau Yoyokang. misalnya mau pulang ke Indo, misalnya bekerja di Taiwan terus mau pulang ke Indonesia, masih ada kartu Askes, masih ada kartu SIM card. Kalau misalkan tidak diberikan, misal kita mau buang, sebelum buang ya udah digunting. Iya. Dipatahkan dulu. Diremes-remes. Betul, dibakar. Dikunyah. Ditelan nggak? Enggak. Untungnya tadi nggak bilang dibakar, kemudian campur air minum. Untung enggak ya. Tadi cuma bilang gunting, dibakar gitu aja ya teman-teman. Betul. Ya, sampai hancur. Orang yang mau pakai nggak bisa. Nah. Aman. Oh gitu ya, aman ya. Daripada kalau nggak orang bisa pakein ya. Oke deh, kita bacain dulu nih pesan-pesannya nih. Ada kali ini yang pertama Bung Edi Setiawan. Nyimak ya, selamat siang, salam sehat. Bung Edi. Kemudian ada RTS sih, halo. Ini Yes, kasih salam sama diri sendiri ya. Halo. Gitu ya. Kemudian juga ada lagi, di sini kata Mata Fari ini nih. Apa? Oh, ada tulisan Mandarin. Ni hao ma. Ni hao lao Wuan SV. Oke. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Hari Santosa. Halo Jember hadir. Iya. Begitu ini Estri miris Yusuf ya, lagi nih. Hanya karena disuruh pakai masker harus dibunuh begitu. Iya, benar-benar miris sekali ya. Kayaknya aduh kesian banget ya, apalagi keluarga yang ditinggalkan. Hanya diingatkan doang pakai masker. Betul. Padahal itu juga penggunaan masker juga untuk melindungi diri sendiri loh. Betul. Melindungi diri orang tersebut loh. Kemudian ada lagi. Salam dari Rudi Hartono. Hadir kakak di sana, salam kangen. Hihi gitu ya. Salam kangen. Hihi. Disesuaikan dengan di sini ya. Iya, di salam kangen nih. Semoga tahun depan kita bisa mengadakan temu pendengar ya. Amin. Mari kita doakan. Yang pertama semoga ya itu bisa. Ini kita mesti pakai mic. Mereka nggak masuk suaranya ya. Kita pertama-tama mendoakan supaya epidemi cepat berlalu. Amin. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan divisi lain ya, bilang katanya di Jepang ya, ini entah benar atau enggak sih, cuma ngobrol-ngobrol aja ya. Katanya di Jepang ada katanya varian baru virus, lagi nih. Varian baru. Oke. Ya, tapi terakhir katanya dia bisa musnah sendiri. Oh gitu. Jadi ya kita tadi ngobrol-ngobrol jadi berharap ya nanti kali-kali ya varian-varian kayak seperti SARS tiba-tiba hilang. Oke. Ya kan? Kita
kita juga berharap si COVID ini bisa tiba-tiba hilang. Nah, kalau itu Fahri amin ini lagi. bisa memusnahkan diri sendiri. Udah katanya dia udah capek juga dipanggil Mas Fit gitu ya. Udah gitu orang jelas-jelas kan dari tahun 2021 kenapa saya masih dipanggil 19 gitu ya. Aduh, Jadi iya. kan udah kita berarti udah kadaluarsa gitu ya. Itu yang Fahri diharapkan. Jadi Amin kalau yang itu, betul. Nah, terus lagi warga Taoyuan Kuisan hadir Kak. Iya, Waduh. dari Nvidia Arashi. Halo Oh, itu dia Taoyuan. Taoyuan ya, Betul-betul kejadian di harus Taoyuan hati-hati ya. nih ya yang di Taoyuan. Di mana Di mana saja, Taoyuan. betul-betul. Nah, kita nggak tahu ya kejadiannya bisa di mana ya. Iya, Itu ya betul. harus hati-hati. Ya, ini Kemudian- juga ada salam dari F Ina dari Hualien nyimak weh. Hualien. Hualien nyimak dan aja Nila. Nenek Nila, Nenek nih ada lope-lope. Ilan hadir lope-lopenya. Iya, hari ini dingin sekali ya. Betul. Untuk Taiwan hari ini dingin sekali dan juga disertai dengan hujan. Semoga besok sudah jangan hujan lagi ya. Aha. Bilangnya konon sampai besok sih. Besok udah mulai pelan-pelan membaik. Kalau itu amin lagi. Amin lagi. Betul. Tergantung sih, kalau tergantung yang suka hawa dingin malah Fahri ini malah Iya, demen. seperti saya juga dingin sih Iya. sebenarnya. Kamu dingin? Maksudnya suka yang dingin, kayak panas gitu. Iya dinginnya tapi jangan hujan. Iya. Karena kalau dingin Oh, hujan iya. kadang-kadang ribet. Iya, ngemalesin Pakai ya bajunya malah baju ya. tebel, Betul. udah itu hujan pakai payung, bawa Iya. tas, aduh ribet amat. Malah ya basah kita gitu ya. yang ngerasa ya lembab gitu. Oke. Oke, kemudian ada salam lagi nih dari Nina Heriani. Kak Adit tanggal 28 mau ke Gadai lagi nggak? Waduh, Ditantang. ditanya, waduh. Ya, tanggal Ini 28. KDI-nya dalam acara apa nih ya? Acara Pixel ya? Ya, Amin. Ini Pixel bukan? Mungkin untuk acara Pixel kita pasti juga. Pasti. Kemudian untuk kemudian yang ada acara lain, kegiatan lagi ya. iya yang kompetisi vlog vlog dari itu juga KDI kita hadir. PPW Taiwan dan Perpita jadi juga. kita bakal usahakan ya ada kegiatan-kegiatan akan berbagi nih. Betul. Kalau bisa kita nanti mungkin ada live juga nih. Iya, jadi tergantung nanti ya kalau situasi. lihat dari kakak-kakak Kak Amina, Kak Farini atau Kak Adit lagi nge-live, jangan lupa langsung ikut nimbrung aja di acara live. Iya, ya. Kemudian Astari ya katanya siang kakak penyiar semuanya, saya dari dulu kalau udah nggak pakai SIM pakai card. SIM card selalu tak hancurin. Bener. Wih, ini Mulai saya gunting kecil-kecil, saya buang. tak mutilasi saya gunting kecil-kecil. Jadi cara ngomongnya seperti Kak Amina ya. Jadi ya. Iya, memang mesti kalau kak tadi Betul. lemes segala macam Betul. repot. Kekerasan jangan pada orang. Oh iya iya iya. Iya. Pada SIM aja Pada ya? SIM card yang nggak kepake. Oh iya iya. Yang tidak terpakai, yang mau pakai kan sayang dong. Oh iya. Bisa dipakai. Betul. Ya jadi kurang lebih jangan seperti ya, itu. Kekerasan boleh terjadi pada SIM card. Iya. Judulnya kali ini bolehnya pada SIM card. SIM selebihnya card aja. no. Kepada hewan lah, paling kepada manusia Betul, no, betul, gitu jangan ya. katakan tidak pada itu semua ya. Kemudian ada juga nih dari Astari, lanjut lagi. Selin Taipei City hadir Kak dingin. Dingin. Iya, tadi Fahri ini jalan juga nih, sempat di pinggir-pinggir sungai Heping itu ya. Ada Paling hebat loh. Apa tuh? Ini cuma satu. Kak Amina mic. Kak Fahri ini cuma satu pakai baju. Bener kali mesti berapa biji bajunya? Amina udah 3, daleman, kemeja sama jaket. Adit Kalau Dua. kita, Fahri ini Dua. tiap kali cuma ngejelasin karena Fahri ini memiliki jaket yang abadi. Waduh. Itu ketebalan dari kulit ya. Kalau ini piala jadi berharga buat piala Jadi piala ini yang nggak bisa dilepaskan. piala juara. Padahal musim panas pengen dilepasin nggak bisa juga. Dia Jangan- nempel melulu. Ini kalau kata Ariel Noah ada lagunya tak ada yang abadi. Oh ini abadi ya. Fahri ini mengharapin sih jangan abadi. Mau dilepasin. Mau dilepasin ini. Maksudnya ganti Selapisan- onderdil yang baru gitu ya. Bukan, lapisan luar. Udah masuk bengkel. Masuk bengkel maintenance. Heran deh, ribut. Berisik aja nih, coba. Ya, Lanjut. Ada salam lagi dari Abdul Wahab Al Bilal ya, katanya Bu. hadir Bu. Ya, Terima kasih sudah terima kasih, hadir. Abdul Wahab. Kemudian juga dari Tiwul Kogaplek hadir. Tofen dan Tofen di Miaoli mana ya? Miaoli. Oh Miaoli. Wih, Miaoli Sekarang gimana? lagi banyak kembang-kembang nih ya. Iya nggak? Geografi. Kok kembang-kembang? Bunga. Oh bunga. Kira kembang apa? Enggak, kalau geografinya Kembang sama bunga Kak apa Fahri bedanya? ini Coba. kemudian di Taiwan hebat. Ah. Geografi Enggak. Kak Fahri ini di Taiwan hebat. Tapi yang kalau Indonesia kurang. Ayo Bangka Belitung di mana? Dia di Bangka Belitung lah. Di mana? Di Bangka Belitung. Sebelah mana? Di sebelah Bangka Belitung. Di Indonesia. Di Indonesia kan. Iya di Indonesia betul sekali. Ngomong-ngomong soal bunga, nanti di Selin itu di kediaman mantan mendiangnya Presiden Chiang Kai-shek bakal ada juga tuh bunga kristansium. Chiang Kai-shek Residential
building. Iya. Ya, itu ya. Ya, jadi tadi siapa yang di Selin nih? Astari. Nah, boleh ke situ kan deket ya Selin ya. Berbagi ya. Nanti kalau kita ada kesempatan juga kita ke sana ya. Iya, ini juga dari Dwi Budi Haraharjo sama Monica Norma nih. Chan. Ye. Jempol ya. Pokoknya jempol ya. Maksudnya terima kasih untuk jempol-jempolnya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu nih ya untuk acara live kita hari ini. Lebih heboh ya hari ini ya. Ini mungkin karena lebih berisik, lebih Kenapa kok bisa begitu? Ini akibat belum makan. Bukan. Ya. Ini akibat karena cuacanya terlalu kita dingin. Kita laporan aja di hari ini ya. Oh, iya, kenapa? Kita belak-belakan tadi pagi. Biasanya kan kita makan paginya sederhana. Tapi Betul. kali ini Kak Mina makan paginya tuh kasihnya heboh. Waduh. Masa sih itu heboh? Heboh menurut hari ini. Padahal itu udah paruan loh. Kan cuma paruan? setengah doang. Ya, tapi kotaknya kecil. Bayangkan ayamnya itu tebal. Segini nih. Aduh sayang kita nggak kasih lihat. Jangan Ini nanti perut, ngiler perut semua jangan. nanti teman-teman. Dan Masih akhirnya ada pas foto lagi nggak mau ya? makan siang, kok masih kenyang. Waduh. Makin kenyang sekarang akhirnya ya kita live dulu deh. Biasanya live dengan perut penuh. Iya. Sekarang perut kosong. Bego-bego ya. Jadi karena itu lebih Perut heboh penuh. ya untuk mengosongkan gitu kan. Tambah ngosong. Udah itu hari ini juga kita kebetulan kita laporan doang aja nih ya. Kita juga makan bentonya itu yang eksklusif. Waduh. Itu istilah sapam loh. Istilah sapam dari RTI. Musim Eksklusif. dingin, makanya banyak, tapi hati-hati. Tadi Tuh, makannya layarnya nanti nggak yang muat, kita bertiga. abadi-abadi Gimana dong? bakal hilang-hilang. Itu dia Iya, iya. Abadi Farini. Ya, Abadi Farini. Enggak, kalau yang abadi satu itu worth it ya setiap gramnya. Apa tuh? Yang abadi Yang warna kuning. yang warna kuning. Oh, gitu. Warna kuningnya gue hati-hati loh. Oh iya ya, hati-hati juga ya. Oke deh teman-teman, demikianlah untuk tapi Oh, saya ini nggak- ada salam ada lagi nih ya dari Kak Nina Amina Heriani. lagi. Katanya Kak Amina dan Kak Farini tanggal 28 ada di KDI juga enggak? Aku ngefans nih, pengen foto bareng sama penyiar RTI SI hari ini. Wih Udah deh. ya ditolak KDI-nya ya. nanti datang jam berapa? Kita lagi bikin appointment dulu. Waduh. KDI-nya jam berapa? Karena kebetulan kita juga ada 2 kegiatan. Ya. Jangan-jangan Ninanya peserta juga. Peserta dari Pixel ya. Mungkin dua-duanya malah Oke, juga ya. atau dua-duanya ada Iya, vlog untuk juga vlog ya. Nanti juga. kita gimana ya janjian ya? Berarti kita mesti ini dong pakai apa namanya? Nah, ayo Nina. Ini udah siap-siap buat kostumnya loh tanggal 28 Nina. nanti loh ya. Nanti kalau Kak Farini dan yang cantik kamu nggak apa jadi pangling Nggak, loh. nggak Nyari begitu. Kak Farini mana? Kak Farini mana? Cari gitu kolom. Nanti kalau nggak ketemu itu bakal dicari loh. Nina mana Nina? Tadi bilangnya mau foto. Oke, sudah sekarang ya udah pokoknya nanti kita janjian ya. Nina ya, Nina semoga ya. kita bisa ya tentatifnya sekarang kita bertiga di sini akan nongol di sana, Iya. akan hadir mengikuti acara Pixel maupun juga vlog. Nah, Pixel mungkin Kak Amina nanti jemput kita aja. Karena kalau kita nggak dijemput berdua, saya Kak Farini sama Kak Adit nggak dijemput sama Kak Amina, kita bisa nyasar. Oh. Gitu ya, gitu aja ya. Jadi Kak. terima Coba kasih dong. Kak Amina. Ntar ada demo ya. Bajai, pakai bajai. Tadi Farini lihat ada orang Bajai. menjot beca. Oh, beca. Tapi becanya gerobak sih ya. Tapi dari jarak jauh kita lihat itu apa ya? Dia kayak beca. Saya bilang itu beca, iya beca. Tapi kok itu isinya apa ya? Saya bilang pertama anak kecil. Oh. Anak kecil itu bilang kayaknya hewan peliharaan anjing kali kayaknya. Anjing. Becak kok becak. Pokoknya 3 roda depannya itu kayak gerobak dan gerobak itu ternyata pasti itu dudukin 1 orang. Oh iya, Yang memang bisa ada muter-muter. aksesoris sepeda seperti itu sih. Iya, bisa jadi ditaruh lebih- di depan atau di belakang. Ada, bukan 2 Iya, roda iya, sepeda. iya, ada. Jadi, ya, udah, jadi ya jemput pakai itu juga boleh. Tapi ingat ya depannya 2 yang agak gedean dikit ya. Karena ini bodinya. Nggak apa-apa, Adit masih lari gede. aja. Adit kan masih muda. Heeh. Adit kan jagoan lari. Oke, Heeh. kejarlah aku udah kau kucitak ya. Nah kemudian terus nih Asari bilang saya tinggal di depan Selin Market. Market. Wah enak sekali. Ini enaknya apa? Maksudnya kalau Makanya lapar, banyak. oke. Kalau lapar ke situ maksudnya. Ngomong-ngomong Makanya hari itu udah abadi setahun Oh, iya. nggak lah. pernah hilang. Bilang- Abadinya nggak pernah Iya, hilang. ini abadi terus ya. Heeh. Waduh. Hari ini udah susah deh abadinya bener-bener. Iya, tapi saya nggak pernah ambil off day, libur, kasihan pasien. yang nggak ada Nggak ada yang jaga. Oh, bagus juga sih. Oh. Jadi ya Kalau misalkan memang pengen libur ya komunikasiin sama Betul. majikan. Betul. Siapa tahu majikan juga merasa apa kamu kerjanya udah capek nih. Betul. Wajib libur juga nih. atau mungkin juga majikan bisa ngajakin kali kalau libur Iya, ya. Betul. liburnya sama-sama Pokoknya majikan. Asari sendiri Dia yang udah libur, mengetahui majikan situasi. ikut. Namanya ikut. Oh itu tambah repot loh kadang-kadang kalau kali ini lihat teman-teman Itu sama teman-teman aja yang nggak bawa libur. itu ya, bawa amalnya, bawa akongnya. Iya, bawa ini dari ininya repot Nina loh. Heriani lagi katanya itu pagi.
Oh, jadi yang pagi. pixel. Oh, itu Dari acara KPI pagi ya. Taiwan, iya. Oke. Oke deh, sekarang kita akhiri dulu ya untuk acara obrolan bersama dengan Tukan. Faridi lupa lagi padahal kameranya di sana kan. Nggak apa-apa, masih belum terbiasa teman-teman Belum ya. biasa ya. Ini jadi sekarang kita ada Harus biasakan gitu supaya ya. bisa penampilan yang semakin oke. Hmm, Jadi semua komentar dari teman-teman ya. betul. Apakah penampilannya lebih oke? Iya, apakah lebih cantik? Iya. Iya. Depan Mas Ke. Ayo gaya. Yit ya. Oh, enggak gaya dulu Ini kita. enggak, ini gaya merampingkan apa wajah. Oh di. Ya, kami merampingkan wajah begini kami. Oke deh, kita pamit dulu ya. Yo, sampai jumpa semua. Dadah.